Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkah berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, yang masih kesulitan Allah mudahkan, yang masih berjuang di rumah majikan fighting cuy. Buat teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian sudah ngopi berapa gelas hari ini? Kaisam telat hadir ya cuy. Kaisam busy hari ini, nggak apa-apa deh. Ya dibalik busynya Kaisam masih bisa ngoceh. Wes, masya Allah. Ya ampun. Sebenarnya Kaisam itu jenuh ya membahas ini ya, paketan, bea cukai, jasa ekspedisi, ya tapi nggak apa-apa. Kaisam masih banyak nih request di mana Kaisam bahas barang penumpang dong. Saya mau cuti nih besok. Apa sih yang harus dibawa? Berapa sih yang supaya saya nggak kena bea cukai ya kan? Oh kemarin itu kan pas kemarin Kaisam itu ada pertemuan dengan KJRI, ini juga termasuknya dibahas cuy. Nah termasuknya Kaisam itu bertanya kepada Bapak Bea Cukai perwakilan yang ada di KJRI, Pak Kaisam mau nanya dong, ini teman-teman Kaisam itu titip pertanyaan, di mana ini kenapa Bea Cukai itu menahan barang-barang temannya Kaisam. Nah kata bapaknya tuh begini, tenang Kaisam, itu bukan Bea Cukai yang menahan, jadi jasa paketnya ini belum memasukkan ke pihak bea cukai untuk pengecekan cuy. Jadi barang kalian yang tertahan ini ada masih di gudang. Nah yang bertanggung jawab di gudang ini bukan pihak bea cukai cuy, tapi pihak dari ekspedisinya. Dikarenakan apa sih Pak biasanya seperti itu? Dikarenakan ini kan peraturannya kan memang lagi simpang siur Kaisam. Nah banyak nih pebisnis-pebisnis yang mungkin oknum memanfaatkan keadaan ini untuk protes nih kepada pihak bea cukai, sehingga hold dulu nih, tunggu, jangan keluarin dulu deh paket-paket, kita demo aja seperti ini. Diduganya seperti itu ya cuy. Jadi buat kalian yang bertanya kenapa barang kita ini tertahan di bea cukai, kenapa kita itu dipersulit, jadi kata Bapak Bea Cukai yang ada di KJRI, kalian nggak boleh marah sama pihak bea cukai karena barang kalian itu masih dalam tanggung jawab si ekspedisi paket ini. Yang harus kalian lakukan adalah mengepus nih jasa paketnya. Ini gimana nih? Terus aja di-push. Karena apa? Karena ini adalah permainan oknumnya. Dari sini kalian harus bisa mengambil kesimpulan. Apalagi beredar di media sosial bahwa harga box sekarang katanya naik ya cuy ya. Nah ini kan benar-benar dimanfaatkan nih dari kekisruan-kekisruan ini. Nah maka dari itu teman-teman Kaisam ya nurut nih. Jangan paket dulu sampai semuanya membaik. Jadi jangan hari ini, besok atau lusa tanya terus, Kaisam gimana paketan, aman belum? Kaisam tanyain dong gimana paketan. Ya kalian ngurusin paketan aja. Keluarga kalian nggak menerima pada hari ini juga baik-baik aja cuy. Jadi jangan latih diri kalian untuk harus secepatnya kita itu harus sabar. Ya wis sabar dulu. Oke. Pemerintah sedang memperbaiki. Oke. Supaya kita nih sebagai konsumen tidak dibentur-benturkan ya. Iya kan, kita ini dibenturkan oleh jasa ekspedisi dan bea cukai, sehingga siapa yang rugi? Ya kita ya. Maka dari itu apa? Tarik diri dari mereka untuk hold dulu nih, jangan kirim dulu ya. Karena kita harus akui cuy, jasa pengiriman Hong Kong Indonesia itu tuh nggak jaminan, tidak ada jaminan barang kalian itu akan utuh nyampe. Ada aja alasannya, alasan bea cukai, alasan kardusnya rusak, ya kan, nggak ada jaminan. Jadi kalau misalkan kalian sudah tahu aturannya seperti itu, biarkan hold dulu, biarkan jasa paket ini memperbaiki sistemnya gitu. Supaya apa? Kalau misalkan kamu mau on lagi, perbaiki dong sistemnya, ya kan? Bikin komitmen, berapa nih? Saya berani nih bayar, asalkan jaminan nih barang saya itu nyampe. Bikinlah asuransi atau garansi, ya kan? Dimana paketan ini nih menjamin nih barang kamu aman sampai rumah, tapi kamu berani nggak nih bayar segini? Lebih baik kan seperti itu ya cuy ya, daripada kita diiming-imingi harga murah, nyampe rumah tinggal kardusnya doang. Aduh ini yang harus diperbaikin ya. Maka dari itu kita harus pintar ya. Hold dulu ya, karena masih panas cuy. Oke, itu masalah paketan ya. Oke, sekarang Kaisam mau bahas tentang barang penumpang nih buat kalian yang cuti nih. Ayo kita simak nih tentang barang penumpang. Nah, Kaisam barang penumpang itu apa? Ya barang penumpang itu adalah barang pribadi dan barang impor yang dibawa dari luar negeri. Jadi barang impornya itu dibawa oleh kita nih sebagai penumpang pesawat. Berapa kayak Tisam barang yang bisa dibawa ke Indonesia supaya bebas bea cukai? Yang jelas yang pertama itu kan dari maskapai ya. Tergantung kalian nih maskapainya pakai Garuda atau Skoteng ya kan, atau banyak ya pesawat ya. Nah itu kan tergantung bagasinya kalian itu dikasih berapa kilo. Yang jelas nggak boleh melebihi itu. Nah biasanya cuy, kalau misalkan koper itu, kalau kalian biasanya kopernya itu kan 30 kilo. Nah itu tuh kalau misalkan di pesawat itu pasti akan lebih 2 kilo. Jadi kalian itu ya jangan berat-berat lah cuy ya. Nah itu Nah, pokoknya sesuai dengan bagasi kalian. Nah, setelah dibawa, nah
kalau misalkan barang pribadi itu apa kayak Tisam? Jadi barang pribadi itu adalah barang yang digunakan oleh kamu dan untuk keperluan pribadi pastinya. Nah, barang pribadi itu ada 3 jenis. Jadi barang yang dibeli dari luar negeri dan dibawa ke Indonesia, atau barang yang dari Indonesia dibawa lagi ke Indonesia, atau barang dari Indonesia dibawa ke luar negeri. Itu adalah barang pribadi kalian. Ya, termasuknya ini dalam barang penumpang. Untuk oleh-oleh nih, kayak Tisam, kalau misalkan oleh-oleh berapa yang boleh masuk itu 500 USD aja ya. Jadi untuk oleh-oleh nih, barangkali kalian beli apa namanya, baju baru, sepatu baru ya, untuk keluarga di rumah, atau makanan-makanan yang lainnya yang brandnya masih nempel, itu nggak boleh lebih dari 500 USD ya cuy, atau sekitar 3.900-an, atau kalau rupiah itu nggak boleh lebih dari ya 8 jutaan ya. Nah, kalau misalkan oleh-oleh kalian lebih, nominalnya itu lebih dari 8 juta, siap-siap aja dapat bea cukai ya, dikenakan pajak bea cukai. Oke, nah terus ada yang nanya, Kaisam, kalau misalkan barang yang dibatasi itu apa? Kak Jerry-nya ngomong kayak gini. Nah, barang yang dibatasi ini bukan aturan bea cukai cuy. Jadi kayak obat sama kosmetik, ini nih aturan dari BPOM. Jadi aturannya BPOM. Nah, menyuruh bea cukai untuk selektif nih obat-obat yang kalian bawa ini kan untuk konsumsi pribadi. Jadi dicek di apa namanya, BPOM ya cuy ya, sama kosmetik. Nah, itu wilayahnya BPOM. Jadi menyuruh bea cukai untuk selektif nih untuk memeriksa obat dan kosmetik. Terus juga handphone itu nggak boleh lebih dari 2, maksimal itu 2. Kalau kalian cuti, kalian cuma bisa mengaktifkan 2 aja. Itu pun titipan dari Menteri Perdagangan cuy ya. Terus pakaian yang baru ini maksimal 10 ya cuy ya, nggak boleh lebih dari 10. Ingat tuh, ini yang buat oleh-oleh ya cuy ya. Ini di luar dari pakaian yang pribadi kamu. Kalau misalkan pakaian yang dibawa untuk dipakai sendiri, itu masuknya ke barang pribadi tadi ya. Ini adalah oleh-oleh nih, maksimal 10 piece kalau misalkan kalian membawa pakaian baru. Terus tadi kan handphone, terus juga produk elektronik. Nah, ini juga maksimal 2 aja, nggak boleh. Ini juga titipan dari Menteri Perdagangan. Terus juga produk hewan dan tumbuhan, ini juga badan karantina ya cuy ya. Terus produk makanan, ini juga Menteri Perdagangan, jadi dicek tuh ya. Nah, udah sih tadi aja, berarti barang yang dibatasi nih obat ya, jadi nggak boleh banyak-banyak. Jadi barang yang dibatasi adalah ya terbatas gitu ya cuy ya, tergantung apa namanya aturan-aturan yang berlaku di bea cukai tersebut. Jadi obat, kosmetik, telepon 2, barang elektronik 2, produk hewan, tumbuhan, sama makanan juga dibatasi. Jadi kalian jangan mentang-mentang mau cuti gitu banyak-banyak ya. Jadi ingat ya, kalau misalkan kita membawa barang untuk oleh-oleh itu nggak lebih dari 500 USD atau 8 juta ya. Jadi kalian harus ngitung dulu. Nah, kalau sekiranya oleh-oleh kalian itu lebih dari 8 juta ya siap-siap aja kena bea cukai. Oke. Terus untuk pakaian saat kalian cuti, kalau misalkan kalian itu dipakai untuk pribadi sendiri, itu nggak harus bayar bea cukai ya cuy ya. Nah, tadi yang 10 potong pakaian itu adalah 10 potong pakaian yang baru aja. Jadi nggak boleh lebih dari 10 kalau kalian bawa pakaian baru untuk oleh-oleh. Oke, ada yang mau ditanyakan enggak nih? Oke, mungkin itu informasi untuk barang penumpang ya cuy ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap aja ya cuy ya, kalian harus mengisi declaration bea cukai. Kalian bisa masuk ke situsnya bea cukai www. Oke, jadi kalian sebelum pulang 2 hari mau penerbangan, kalian lebih baik mengisi declaration dulu ya cuy ya. Kalian bisa ke Play Store download aplikasinya bea cukai, atau kalian juga bisa masuk langsung ke situsnya www.beacukai.go.id. Kalian isi dulu declaration barang-barang yang kalian akan bawa ke rumah, supaya nanti saat kalian nyampe bandara, kalian tinggal tinggal cek declaration, sudah oke, kalian bisa langsung pulang cuti. Udah, nggak usah dibikin rumit ya cuy ya, nggak usah dibikin ribet. Oke, mungkin itu informasi yang bisa Kaisam share ke kalian, semoga bermanfaat ya cuy ya. Nah, kalau misalkan untuk bawa yang alkohol itu nggak boleh lebih dari 1 liter ya cuy ya. Kalau misalkan lebih ya berarti langsung dimusnahkan di tempat, nggak boleh banyak-banyak. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan boleh di kolom komentar ya cuy ya, nanti Kaisam coba balas. Dan juga kalian juga harus mendaftarkan email kalau misalkan handphone kalian mau digunakan saat cuti ya. Kalau misalkan kalian nggak didaftarkan email, itu cuma berfungsinya cuma 90 hari aja ya. Jadi lebih baik didaftarkan aja ya cuy ya. Ikuti aturan yang berlaku. Kita sebagai warga Indonesia, kita support pemerintah selagi itu baik. Oke, buat kalian jangan pakai dulu ya cuy. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu.